kita mulai dari tampilan awal Delphi. Di sini klik bagian File, pilih New dan Multi Device Application. Kemudian pilih Blank Application dan OK. Selanjutnya, kita ubah stylenya ke style Android. Dan targetnya kita ubah juga Android 64 bit. Di sini juga ada pilihan Android 32 bit. Ini disesuaikan dengan Android yang digunakan nanti pada ponsel perangkat itu. Selanjutnya, layar kerja ini kita ubah ukurannya menjadi 720 dikali 360. Sudah, kita akan menambahkan komponen ke dalam layar kerja ini. Yang pertama yang saya butuhkan yaitu toolbar. Kemudian di toolbar ini akan saya beri 4 button. Tekan button 1, tekan dahulu, tekan lagi button 2, kemudian button 3, dan selanjutnya button 4. Kemudian masing-masing posisinya kita atur agar lebih rapi. Button 1 di bagian properties, bagian light-nya kita ubah menjadi mouse left. Button 2 kita ubah menjadi fit left. Button 4 kita ubah menjadi mouse right. Dan button 3 kita ubah menjadi fit right. Kita ubah menjadi right biar tidak lupa. Oke. Jadi tampilan buttonnya sudah kita susun. Selanjutnya saya akan menambahkan komponen stylus box. Kemudian saya letakkan posisinya di paling bawah, jadi di bagian like-nya kita beri pilihan bottom. Dan pilihan ukurannya saya ubah ke 120. Oke, kita lihat ada di bawah sini. Kita scroll. Oke. Sudah ada ya. Kemudian untuk posisinya nggak akan berubah ketika layar kerjanya berubah. Kita atur melalui anchor di sini. Anchornya sudah sesuai, yang topnya kita false. Jadi ketika layar kerjanya saya otak-atik, posisi-posisi ini nggak akan berubah. Misalkan seperti ini. Seperti itu. Kita ubah lagi 360. Selanjutnya, karena ini aplikasi yang membutuhkan kamera, jadi pada komponen saya tambahkan T kamera komponen. Kemudian button 1 ini akan saya buat untuk mengaktifkan kamera, dan button 2 akan saya aktifkan untuk mengambil gambar. Jadi di button 1 kita ubah dulu style lookup-nya. Jadi kamera tool button. Button 2 kita ubah menjadi don't tool button. Kemudian kita akan memberikan codingan pada button yang sudah kita buat ini. Kita klik, dan di bagian event, klik bagian on click. Ini kita klik 2 kali, maka akan masuk ke bagian codingan. Kemudian akan saya coding. Kita tuliskan kamera komponen 1 dot aktif
itu true. Kemudian pada bagian logo centang, di bagian even on click, kita klik 2 kali juga. Kita coding, kamera, komponen 1. Komponen 1 dot aktif sama dengan false. Oke. Kemudian di bagian ini untuk menampilkan gambar kita perlu komponen baru yaitu image. Kita klik. Kemudian kita ubah align-nya menjadi client sehingga layar kerja ini akan terpenuhi oleh gambar nanti. Kemudian pada codingan kamera komponen kita klik. Di bagian event on sample buffer kita klik 2 kali. Dan ada codingannya. Sini akan kita tulis treat dot synchronize kemudian treat dot current treat, kita cari di sini yang ini, kemudian koma display preview. Nah, kita lihat di sini display preview ini masih di garis bawahi merah. Kenapa? Karena pada bagian di atas ini belum kita declare. Jadi di bagian private kita declare prosedur display preview. Oke. Nah, ini masih ada merahnya. Kenapa masih ada merah? Karena kita belum memberikan prosedurnya di bagian implementation. Jadi, selanjutnya akan saya berikan prosedur baru. Prosedur form 1 dot display preview. Bikin. Di sini akan kita coding agar gambar yang sudah diambil nanti bisa muncul di image komponen. Kita tulis codingannya. Kamera komponen. Komponen 1 dot sample buffer to bitmap, kita klik prosedur ini, kemudian di dalam kurungnya kita tuliskan lagi image 1 dot bitmap, kemudian koma true. Kenapa? Karena di bagian tadi ketika saya lihat itu kita mengharuskan mengisi boolean, jadi kita isi booleannya true agar bisa menampilkan gambarnya nanti. Kemudian untuk 2 button ini akan saya berikan komponen tambahan yaitu action list. Kemudian button ini kita ubah style up-nya menjadi dokumen yang artinya dapat mengakses galeri ponsel. Kemudian button 4 kita ubah style up-nya menjadi action tool. Oke. Selanjutnya di bagian button 3 yaitu pada logo library, di bagian atas bagian action, kemudian pilih new standard action pada media library dan take photo from library action.
Kemudian di bagian eventnya, kita lihat itu pada pilihan on did finish taking. Sini ada pilihan on action execute, on did cancel taking, on did finish taking. Kita pilih yang on did finish taking 2 kali. Kemudian di sini kita akan berikan codingan image image 1 dot bitmap dot assign. Nah, dalam kurungnya kita tulis image. Oke. Selanjutnya yang untuk share, caranya juga sama, yaitu pada bagian action, kita pilih new standard action, pilih media library, dan pilih opsi show share sheet action. Dan di eventnya, kita lihat, to on kita pilih action, di bagian live windows-nya kita pilih on before execute. Sini kita coding, show share sheet action 1 dot bitmap dot assign, dan dalamnya image 1 dot bitmap. Oke. Sudah. Selanjutnya untuk menampilkan lokasi. Jadi rencananya di list box ini akan saya tampilkan lokasi. Jadi kita tambah komponen yaitu location sensor, location sensor, kita klik 2 kali. Di list box ini kita klik kanan untuk pilih add list box item. Saya ubah ukurannya menjadi 40. Kita tambahin lagi, kita ubah ukurannya menjadi 40. Oke, sudah. Kemudian ketiga list box ini kita pilih semuanya. Kemudian di bagian style lookup-nya akan saya ubah menjadi label. Oke, sudah ada. Kemudian masing-masing list box ini akan menampilkan lokasi yang saya inginkan. Jadi di list box 1, item 1 akan saya ubah namanya. Kita cari name. Kita cari name-nya. Kita ubah namanya menjadi thoroughfare, yang artinya nama jalan. Kemudian di list box item 2 kita ubah menjadi admin area, yaitu provinsi. Kemudian list box item 3 kita ubah menjadi country name, yaitu nama negara. Oke, ketiganya saya pilih lagi. Kemudian di teksnya kita hapus semua. Oke. Selanjutnya untuk bagian codingan sensor, saya klik sensor, komponennya baru di bagian event, klik on location change, klik. Di sini itu kita perlu yang namanya FGO coder atau TG coder agar
Koordinat yang kita dapat bisa diterjemahkan menjadi alamat. Jadi kita masukkan geocodernya. Sebelumnya kita harus declare dulu di private fgeocoder t geocoder, dan kita tuliskan di bawah di bagian location on location change ini. Kita klik try. Dan kita akan mengoding untuk geocoder ini. Geocoder ini bukan komponen, jadi dia harus dimasukkan ke dalam codingan. Jadi kita tulis if not aside fgeocoder then kita mulai bikin. Dan kita bikin if aside dalam kurung t geocoder dot geocoder current. Kita pilih current ini, current tutup kurung, dan kita pilih, kita tuliskan fgeocoder sama dengan t geocoder dot current dot trace. Selanjutnya if assign fgeocoder dalam kurung fgeocoder then fgeocoder dideklarasikan adalah fgeocoder dot on geocat reverse. Kita klik ini, maaf, ini ada yang salah. Kita klik geocat reverse, on geocat reverse itu akan mengaktifkan geocat reverse event. Nah, di bagian ini masih merah, jadi kita perlu declare di bagian private. Kita declare prosedur on geocat event. Kemudian kita beri konstantanya. Konstanta yaitu address. Kemudian T civic address. Kurung. Ini masih ada merah, jadi akan kita bikin prosedur. Prosedur
on geocode reverse event. Font santainya address. Kemudian komponennya specific address. Oke, kita mulai bikin. Di sini koordinat atau data-data akan kita terjemahkan menjadi tulisan yang bisa dibaca. Jadi saya akan tuliskan list box item to var dot ini masih belum declare. Var sistem data dot text. Masih belum mau. Akan saya coba selesaikan dahulu yang di bagian sini. Ini finalnya saya hapus. Kemudian saya berikan pilihan if, yang di mana pertama if not, yang kedua kita tulis if site f geocoder. If site geocoder then if aside f geocoder and not, kita tambahin and not dulu, and not f geocoder, then kita klik enter f geocoder dot geocoder reverse, kita pilih ini dan kita pilih new location. Kemudian accept list box item to var dot text to var dot text akan saya tuliskan cannot show your location. Ini masih ada merah, kita coba tambah decoding. Oke. Kemudian di bagian ini akan saya bikin prosedurnya untuk menerjemahkan codingannya. Ini kita kasih titik koma. Oke.
Dan saya tulis list box item, nama filenya web dot item data. Ini masih belum ke declare. Address. Ya, ini kita sambungkan dengan form dulu. Di form 1. Oke, udah bisa. Kita klik, pilih item data. Dia dalam bentuk teks. Kemudian akan tampil address. Di sini kita bisa lihat ada pilihannya ya. Jadi bisa admin area, country code, country name, feature name, location. Jadi posisi yaitu informasi yang dibutuhkan ketika kita menghubungkan dengan map. Jadi yang pertama saya pilih Uber ini. Kemudian kita pilih lagi list box item admin area. Admin area dot item data text to address dot admin area. Kemudian list box item country name dot item data dot text dan address dot country name. Oke, ini semua sudah kita coding. Kemudian untuk tampilan ini akan berubah warnanya. Kita ganti color. Kita pilih warna lavender. Oke, sudah. Kemudian untuk memastikan agar ketika pertama kali di run akan muncul pop-up perizinan bagian project. Kita pilih option. Di sini bagian access permission yaitu pada bagian dangerous ini, dangerous content, lokasi dan kamera itu aktif. Save. Kemudian di sini akan saya coba jenis kameranya akan saya atur kamera belakang. Oke, kemudian kita akan coba menyambungkannya dengan ponsel. Kita reset. Oke, sudah ada di sini ponselnya. Kemudian akan kita run.
Berikut ini adalah penjelasan coding dari program yang dibuat. Yang pertama kita bahas adalah uses. Uses sendiri berfungsi agar setiap masing-masing fungsi memberikan akses ke berbagai jenis komponen, kelas, dan fungsi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi menggunakan Delphi dengan kerangka kerja FireMonkey atau bisa disingkat FMX. Berikut adalah uses yang digunakan pada aplikasi yang saya kembangkan. Pertama, kita akan membahas sistem utilities. Sistem ini merupakan unit dasar yang sering digunakan dalam pengembangan Delphi. Unit ini menyediakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan manipulasi string, konversi tipe data, operasi file, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas sistem types. System types merupakan tipe data seperti T-point, T-size, dan T-rect yang berguna untuk mengatur tata letak dan pengukuran komponen. Selanjutnya, kita membahas sistem UI types, yaitu unit yang berisi tipe data yang berkaitan dengan user interface, seperti warna atau dalam T-alpha color, gaya dalam T-font style, dan tipe data lain yang digunakan dalam merancang tampilan dan gaya aplikasi. Selanjutnya yaitu sistem classes, yaitu unit yang menyediakan kelas dasar yang digunakan dalam pengembangan Delphi, termasuk kelas-kelas seperti T-object dan T-component. Selanjutnya yaitu sistem variance, yaitu unit yang menyediakan tipe data varian yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Data-data ini termasuk data angka, string, tanggal, dan juga objek. Selanjutnya yaitu FireMonkey types, yaitu berupa tipe data, konstanta, dan fungsi yang berkaitan dengan kerangka kerja FireMonkey yang digunakan untuk membangun aplikasi lintas platform dengan user interface yang responsif. Selanjutnya yaitu FireMonkey Controls, yaitu unit yang berisi kelas-kelas yang mewakili berbagai kontrol UI dalam FMX, seperti button, label, kotak centang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu FireMonkey Form, yaitu unit yang menyediakan kelas T-form yang merupakan dasar dari form dalam aplikasi FireMonkey. Ini juga mencakup berbagai fungsi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen form. Selanjutnya yaitu FireMonkey Graphics, yang adalah unit yang berisi kelas-kelas dan fungsi yang berkaitan dengan manipulasi grafis, seperti menggambar bentuk, mengubah ukuran, mengganti warna, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu FireMonkey Dialogs, yaitu unit yang menyediakan dialog standar seperti dialog pesan, dialog pengambilan file, dan dialog pengiriman email. Selanjutnya yaitu FireMonkey Media, yaitu unit yang berisi kelas-kelas yang berkaitan dengan pemutaran dan perekaman media, seperti audio dan video. Selanjutnya FireMonkey Layout, yaitu unit yang berisi kelas-kelas yang digunakan untuk mengatur tata letak komponen dalam form seperti T-layout dan T-scrollbox. Selanjutnya yaitu FireMonkey Listbox, yaitu unit yang berisi kontrol T-listbox yang digunakan untuk menampilkan daftar item. Selanjutnya FireMonkey Standard Controls, yaitu unit yang berisi kontrol standar seperti tombol, kotak teks, kotak centang dalam FireMonkey. Selanjutnya FireMonkey Controls Presentation, ini berupa unit yang berisi kelas-kelas yang menerapkan tampilan presentasi dari kontrol-kontrol dalam FireMonkey. Selanjutnya FireMonkey Objects, yaitu unit yang berisi kelas-kelas objek grafis yang dapat digunakan untuk menggambar dan mengelola objek-objek dalam tampilan aplikasi atau tampilan user interface. Kemudian, sistem action dan FireMonkey Action List memiliki fungsi yang sama, yaitu menyediakan kerangka action atau tindakan yang memungkinkan pengelolaan dan pemetaan ke kontrol, serta mengatur perilaku action. Selanjutnya, FireMonkey Standard Action,
Ini berbeda dengan tadi. Fungsi ini yaitu berisi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan operasi dasar standar, seperti tindakan copy, paste, dan cut text. Selanjutnya yaitu varmonkey media library.action, yaitu unit yang berisi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan akses media pada perangkat, seperti mengambil gambar dari galeri atau mengambil gambar menggunakan kamera. Kemudian system.sensor dan system.sensor.component memiliki fungsi yang sama, yaitu menyediakan akses ke sensor-sensor hardware, seperti sensor akselerometer, sensor cahaya, dan sensor-sensor lainnya. Itu tadi pembahasan dari uses. Selanjutnya kita akan bahas dari type. Type sendiri digunakan untuk mendefinisikan kelas T-form1 yang merupakan turunan dari kelas T-form. Dalam deklarasi T-form1 terdapat beberapa komponen yang dideklarasikan sebagai properti. Pada aplikasi yang saya kembangkan, saya menggunakan komponen yang sebagaimana sudah tertulis. Selain itu, terdapat pula beberapa prosedur yang dihubungkan dengan event yang terjadi pada komponen tersebut, seperti komponen 1 dihubungkan dengan event onSample buffer ready, button 1 dengan onClick, button 2 dengan onClick, location sensor 1 dengan onLocation change, take photo from library action 1 dengan onDid finish checking, dan show shared sheet action 1 dengan on before execute. Setiap masing-masing prosedur ini berisi berbagai kode yang dijalankan saat peristiwa terkait terjadi dengan komponen yang sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas private. Private ini apa? Private adalah suatu kata kunci dalam Delphi yang digunakan untuk mendefinisikan bagian dari kode yang hanya dapat diakses secara internal atau secara internal oleh kelas atau unit yang sedang didefinisikan. Bagian kode yang ditempatkan dalam blok private ini tidak dapat diakses di luar kelas atau unit tersebut. Di sini saya menggunakan tiga codingan, yaitu fgeocoder, yang adalah variabel private fgeocoder dengan tipe tgeocoder. Tgeocoder ini adalah kelas yang digunakan untuk melakukan geocode dan degeocode, yaitu konversi antara koordinat dan alamat pada aplikasi Delphi. Selanjutnya itu prosedur onGeocode reverse event dengan constata address specific address adalah prosedur private dengan parameter address bertipe specific address. Prosedur ini digunakan untuk menangani peristiwa saat geocode reverse berhasil dilakukan. Specific address merupakan tipe data yang mewakili informasi alamat. Selanjutnya yaitu prosedur display preview adalah prosedur untuk menampilkan bingkai pratinjau kamera pada form atau melakukan tindakan terkait lainnya yang terhadap bingkai pratinjau kamera, sehingga memungkinkan kita untuk menampilkan gambar yang sudah kita ambil dari library kita ataupun dari kamera. Selanjutnya yaitu tentang implementation. Implementation di sini berdiri dari berbagai prosedur yang dihubungkan dengan komponen-komponen yang sudah disebutkan di types sebelumnya. Prosedur yang dihubungkan dengan event onClick pada tombol button 1 dan button 2, pada saat tombol tersebut diklik, prosedur ini akan dijalankan. Prosedur tersebut mengaktifkan kamera komponen dengan mengatur propertinya menjadi aktif, dan jika kita mengatur komponen menjadi aktif menjadi true, komponen kamera bisa mulai fungsi dan mengambil gambar dan kamera yang terhubung ke perangkat. Dan ketika properti aktifnya menjadi false, komponen kamera akan berhenti fungsi. Selanjutnya yaitu prosedur kamera komponen 1 buffer sample buffer ready adalah prosedur yang dihubungkan dengan event onSample buffer ready yang pada komponen kamera 1. Peristiwa ini terjadi ketika sampel buffer dari kamera siap untuk diproses. Untuk implementasinya, prosedur ini menggunakan T-Thread Synchronize
tidak sinkronis untuk menjalankan prosedur display kamera, display preview untuk dapat menampilkan hasil gambar yang kita mau. Kemudian di bawahnya ada prosedur display preview adalah untuk prosedur yang menampilkan bingkai prawijito kamera pada komponen T-image. Pada implementasi ini, prosedur menggunakan metode sample buffer to bitmap untuk komponen kamera mengambil perhatian jauh dan masuknya ke dalam bitmap dari objek image one. Selanjutnya yaitu untuk mengatur lokasi, yaitu kita menggunakan location sensor one on location change. Adalah prosedur yang dihubungkan dengan event on location change pada komponen location sensor. Event ini terjadi ketika lokasi kita berubah. Dalam implementasi yang diberikan, prosedur ini akan dipanggil ketika lokasi perangkat berubah dan dapat melakukan beberapa tindakan terkait dengan informasi lokasi tersebut. Dalam prosedur ini juga ditambahkan objek tgeocoder, yang dimana tgeocoder ini tidak termasuk dalam komponen, melainkan tergolong dalam kelas yang digunakan dalam geocoding dan reverse geocoding. Geocoding sendiri adalah proses mengonversi alamat fisik menjadi koordinat geografis, bisa mengonversi alamat menjadi latitude dan longitude, dengan reverse geocoding adalah proses sebaliknya, yaitu mengonversi koordinat geografis menjadi alamat fisik yang dapat kita ketahui dan kita baca. Di sini ketika fgeocoder tidak dapat berjalan, maka pada list box item true facts akan muncul teks cannot show your location sebagai penanda geocoder kita tidak berjalan. Selanjutnya yaitu prosedur on geocoder reverse event dengan konstelasi address specific address. Event ini terjadi ketika proses geocode reverse selesai dan alamat yang sesuai telah ditemukan. Dengan implementasikannya, prosedur ini mengambil objek address dari parameter address specific address yang mewakili informasi alamat hasil dari reverse geocode, yang kemudian hasilnya akan ditampilkan pada teks listbox item. Selanjutnya, ini menghubungkan dengan share dan juga mengambil foto dari library, yaitu yang pertama, show share sheet action 1 before execute adalah prosedur yang mana event ini terjadi sebelum tindakan berbagi, yaitu tindakan share dijalankan. Event ini memungkinkan untuk mengirim gambar atau berbagi gambar ke media sosial atau perangkat-perangkat yang terhubung dengan handphone kita. Selanjutnya yaitu prosedur take photo library action one on did finish taking adalah event handler yang dipanggil setelah user selesai memilih foto dari library perangkat melalui aksi take photo from library action one, yang mana dalam prosedur ini foto yang telah dipilih dalam pengguna akan disimpan dalam objek bitmap yang disebut image. Kemudian foto itu akan ditetapkan atau assign ke objek bitmap pada komponen image one menggunakan metode assign, sehingga foto yang dipilih akan ditampilkan pada komponen image one dalam form dalam aplikasi atau kita menyebutnya sini T-form one. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.